Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' wa barik warham waftah lana futuhal arifin fahimna fahmal anbiya'i wal mursalin wa ibadikal mu'minin al-awliya as-sadiqin al-muttaqin wa 'anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengumpulkan kita semuanya di salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh barakah ini dalam rangka thalabul ilmi syar'i dan tawasi bil haqqi was sabri, dan dalam rangka memompa keimanan kita dan memperkuat ketakwaan kita di dalam diri kita. Semoga berkenan kiranya Allah dengan itu semuanya untuk ridho kepada kita dan mengarahkan kita semuanya kepada jalan yang terbaik bagi kita di dunia kita maupun kelak di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dalam kajian yang lalu pada pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-24, sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan baginda Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Hadisnya cukup panjang dan kita pada dua pertemuan yang lalu alhamdulillah sudah sampai kepada muqaddimah hadis ini. Di penggal yang pertama, pembicaraan hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu ardahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalam. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan kujadikan kezaliman itu haram atas kalian satu dengan yang lain, maka jangan kalian saling menzalimi. Jangan sampai kalian saling menzalimi. Tentunya dari teks hadis ini sebutan jangan saling menzalimi di situ akan terkait antara seseorang dengan yang lain. Ada yang zalim dan ada yang dizalimi. Dan pembicaraan di dalam penggal pertama hadis ini kemarin sudah cukup panjang. Namun ada beberapa yang pasti masih tetap tercicir dan tertinggal. Di antaranya adalah kezaliman itu ada dua. Satu, zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri, dan itu kezaliman. Semua bentuk dosa yang tidak ada kaitannya dengan hamba dan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala terjadi dari seorang hamba muslim. Bila dia menzalimi dirinya sendiri dengan berlaku dosa, dia tidak menjalankan haknya Allah, dia meninggalkan kewajibannya, dia meninggalkan kewajiban atas dirinya, maka sang pelaku dengan perbuatan itu sadar atau tidak sadar telah jatuh pada kezaliman, meskipun tidak terkait dengan orang lain. Justru zalim yang seperti ini itu berat, yaitu kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri. Apa yang lebih besar haknya pada diri kita kalau bukan diri kita sendiri untuk kita usahakan dan upayakan semaksimal mungkin agar supaya dia itu nanti selamat, agar supaya diri ini selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang diridhoi oleh Allah. Minimal kita nantinya menghadap Allah itu berkenan kiranya Allah untuk mengampuni semua dosa kita.
Kalaupun kita tidak mempunyai kebaikan-kebaikan yang sangat berarti. Jazakumullah khair. Apunten, saya minum dulu ya. Maaf nih, saya minum duluan. Bismillah. Sungguh-sungguh sangat zalim seorang hamba, sungguh-sungguh sangat bodoh seorang hamba, sungguh-sungguh sangat jahat seorang hamba ketika mengabaikan sesuatu yang terpenting bagi dirinya sendiri dan tidak memenuhi hajat dirinya sendiri, sehingga dengan perbuatannya itu dia mencelakakan dirinya. Makanya perintah pertama diadakan oleh Allah di dalam sebuah ayat yang harus dijamin oleh seorang hamba bagi dirinya sendiri, yang harus dijamin oleh seorang hamba itu keselamatan dirinya sendiri dari murkanya Allah dan dari neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Baru berikutnya wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada kata sambungnya dan. Tetapi pertama perintah mengenai diri kita. Dan itu yang pertama dan utama. Bagaimana seorang hamba akan bisa memberikan jaminan keselamatan kepada orang lain jika dirinya celaka? Meskipun perkara yang seperti ini itu bukan mustahil adanya. Ada orang yang selamat lewat jalur celakanya orang lain. Astagfirullah. Itu kalau dipermisalkan seperti lilin membakar dirinya sendiri untuk menerangi yang lain. Sampai leleh, sampai hancur, sampai sirna, sampai habis berjasa bagi orang lain, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri. Ada. Dan contoh mudahnya itu Abu Thalib, pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu benar. Dia menghasung orang lain, bahkan anak keturunannya sendiri, buah hatinya yang diciptakan oleh Allah dari sulbinya, diperintah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, sedangkan beliau memperjuangkan perjuangannya Nabi SAW, menjamin keselamatannya Nabi SAW, hingga Nabi itu mampu untuk satu beribadah pada dirinya sendiri, dan yang kedua menyampaikan risalah kenabiannya kepada semua jin dan manusia. Tapi beliau justru malah wafat dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sudah saya katakan tadi, yang saya sebutkan tadi, memerintah kita untuk menjamin diri kita sendiri. Hei orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri dari api neraka dan jagalah keluargamu berikutnya, atau jagalah keluargamu bersamamu dari api neraka itu. Menjadi tanggung jawab seorang muslim. Maka kezaliman bagian yang pertama atau part yang pertama adalah kezaliman pada diri sendiri. Ketika Allah mengharamkan kezaliman pada zatnya dan menjadikan kezaliman itu haram atas setiap hamba kepada orang lain, maka kezaliman pada diri sendiri itu juga sudah masuk dalam sebutan. Sudah mesti ya. Kita nggak boleh zalim kepada orang lain, ya jangan pula kemudian kita menzalimi diri kita. Jangan sampai kemudian kita menzalimi diri kita sendiri. Baik. Bagian yang kedua dari kezaliman adalah menzalimi orang lain. Menzalimi hak orang. Bagaimanapun juga caranya, sebesar apapun kadarnya, bagaimanapun caranya, ya, dimanapun tempatnya, pokoknya zalim secara umum kepada orang lain, kepada orang lain dilarang.
dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, fala tadzalamu. Maka dari itu jangan sampai kalian menzalimi satu dengan yang lain. Pembicaraan ini sudah cukup panjang di pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk kepada part dan bagian yang kedua dari hadis panjang ini. Di sini dalam beberapa maktok potongan-potongan hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hajat seorang hamba kepada Tuhannya. Hajat seorang hamba kepada Tuhannya itu ada dua. Satu, hajat-hajat diniyah dan keagamaannya dia. Dan yang kedua, hajat-hajat duniawiyah dan pribadi dirinya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lewat riwayat dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dulu sudah saya sampaikan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebut berulang-ulang kata-kata ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tujuannya untuk bertalatuf. Tujuannya untuk menyampaikan kepada kita sebutan sayang, agar supaya disadari oleh setiap muslim, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, muslim maupun kafir, bahwasanya dia punya Tuhan dan Tuhannya itu sayang kepada dirinya. Siapapun dari makhluk-makhluk Allah itu kalau nggak disayangi oleh Allah, nggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak wujud ya. Bahkan sampai kafirnya, sampai musyriknya yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sejelek-jelek hewan melata di muka bumi adalah mereka yang kufur kepada Allah. Dan itu sebutan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Bahkan sampai beberapa kali Allah menyebut itu. Meskipun begitu tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dapat rahmat Allah nggak bisa hidup. Disadarkan kita itu pada Allah, disadarkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Makanya disebut ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kebacut ya kalau ada seorang muslim kemudian mendengar hadis ini, ketika diseru oleh Allah dengan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku, kok kemudian nggak merasa kalau dirinya itu sedang dipanggil dengan panggilan sayang oleh Tuhannya. Apa gerakan yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kemudian Allah memanggil kita dengan sebutan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Dan saya sudah menerangkan dalam pertemuan yang lalu, sebutan ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku, disebut oleh Allah kepada kita itu untuk mengangkat derajat kita sebetulnya dan memuliakan kita. Untuk mengangkat derajat kita dan untuk memuliakan kita. Maka jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah dengan ya ibadi kok kemudian malah menjauh dari Allah, membangkang, tidak taat kepada Allah, tidak mau tahu haknya Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintahnya dan tidak mengindahkan larangan-larangannya. Jangan sampai. Allah di dalam hadis ini mengatakan ya ibadi kullukum dhallun, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni. Ini yang pertama, hajat kebutuhan keagamaan. Nanti Allah akan menyebut di dalam hadis ini hajat keagamaan, kemudian hajat-hajat dunia, kemudian kembali kepada hajat keagamaan. Yang pertama, dhalal, kesesatan. Allah menyebut wahai hamba-hambaku, semua orang di antara kalian, maksudnya jin maupun manusia, semua personalnya itu aslinya dalam keadaan sesat, kecuali mereka yang telah kuberi petunjuk. Dan petunjuk ada dua. Satu, petunjuk syar'i keagamaan, ini yang ada kaitannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang diberi petunjuk syar'iyah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah yang lain disebut oleh ulama kita sebagai hidayatut taufik, hidayah pertolongan Allah kepada hamba tersebut. Tadinya nggak tahu dijadikan tahu, tadinya tidak mampu dijadikan oleh Allah mampu untuk menjalankan petunjuk tersebut.
yaitu orang yang sedang mengenyam kenikmatan dari Allah yang tidak ada taranya. Tetapi banyak yang tidak sadar. Jadi seorang muslim itu hidayah dari Allah. Jadi seorang muslim itu taufik dan bantuan dari Allah. Kalau tidak, siapalah kita? Apa kemampuan kita itu untuk bisa mengetahui mana yang benar dari mana yang salah itu apa? Sepandai apa kita? Meskipun Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi jin dan manusia itu akal untuk dia itu bisa berpikir dengannya. Berpikir dengan akal tersebut. Tetapi kalau ada jin dan manusia diserahkan oleh Allah pada dirinya sendiri untuk mencari jalan kebenaran dunia, apalagi akhirat dengan akalnya, jebol. Makanya Rasulullah menyebut dalam doanya, wala takilni ila nafsi tarfatai. Padahal itu Rasulullah SAW. Ya Allah, janganlah engkau sandarkan aku pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Padahal beliau Habibnya, kecintaannya Allah, dan beliau adalah tuan dan pimpinan semua jin dan manusia pada hari kiamat, yang tidak akan mungkin ada manusia lebih tinggi derajatnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau Khalilullah, yang dalam semua jin dan manusia dari sejak Adam manusia pertama sampai manusia terakhir nantinya. Begitu juga dari jin yang pertama, wallahu alam siapa nenek moyangnya, sampai jin yang terakhir, tidak ada seorang pun yang mendapatkan derajat khullah, kedekatan yang sangat dekat kepada Allah, kecuali dua orang, yaitu Ibrahim alaihissalam dan cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka derajat yang sangat tinggi sekali dimiliki oleh Rasulullah. Dan apapun yang dikehendaki oleh Rasulullah, kalau beliau mau meminta kepada Tuhannya, tidak pakai tunda-tunda. Maunya apa, sekarang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Bahkan terkadang besitan terbesit di dalam hatinya kemudian ditahqiq dan direalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun itu tidak menafikan kalau Rasulullah itu kadang-kadang juga kena musibah, mau jenenge wong. Namanya manusia, dan beliau termasuk yang diuji oleh Allah di dalam praktek kehidupan dunia. Mesti ya beliau sakit, beliau kena musibah, beliau sedih, ya beliau rugi, ya melewati hari-hari itu semuanya. Cuma kalau kemudian beliau itu mau untuk tidak terjadi hal-hal tersebut pada dirinya, dia bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup itu, tapi semuanya halus mulus gitu. Nabi kita Rasulullah SAW bukan tipikalnya orang seperti itu. Dan kalau Nabi SAW tidak melewati hari-hari cobaan, bagaimana kemudian beliau mau menjadi uswah hasanah? Bagaimana beliau bisa menjadi suri teladan? Bagaimana beliau bisa menjadi guru kita? Untuk kita contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau kena musibah, sabar. Bagaimana sabarnya? Kalau cuma ngajari teorinya saja, Anda kalau kena musibah silahkan sabar, sabar ya, sabar. Padahal Rasulullah nggak pernah kena musibah sehingga beliau tidak kelihatan bersabar. Nah, bagaimana kemudian sahabat mau belajar sabar dari beliau? Rasulullah terugikan secara materi, kemudian beliau bersabar dengan cobaan tersebut. Karena pernah terjadi, maka sahabat kalau terjadi kejadian yang sama mencontoh dengan apa yang terjadi pada Nabi SAW. Wafat kerabatnya, wafat orang dekatnya, wafat kecintaannya, Rasulullah SAW sabar. Terkena luka di peperangan, sampai wajahnya, bagian dari wajahnya terkena anak panah, sampai giginya rontok yang bagian depan, gigi serinya, sampai terjerembab jatuh dari kudanya di dalam peperangan. Rasulullah mencontohkan ngene iki lho. Kalau orang Jawa Timur bilang rek, ngene rek. Kalau kena cobaan kamu hendaknya begini. Cobaan ini kamu harus begini, cobaan itu kamu harus begitu. Baginda Nabi Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah dunianya dan akhiratnya, itu pun dalam doa beliau masih mengatakan
Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah ya Allah Engkau sandarkan aku pada diriku, meskipun hanya sejenak saja, meskipun hanya sebentar. Kenapa? Tidak ada seorang pun disandarkan oleh Allah pada dirinya kecuali pasti dia binasa. Pasti dia binasa, habis. Baik. Kita kembali, ya ibadi, kullukum dhallun. Wahai hamba-hambaku, masing-masing kalian itu adalah orang yang sesat. Orang yang kalau tidak ku bimbing dan ku arahkan dan ku berikan bantuan, maka dia tidak akan menemukan hal yang terbaik bagi dirinya. Dia tidak akan menemukan hal yang terbaik bagi dirinya. Sampai dalam urusan-urusan perkara-perkara yang terjadi dari seseorang dengan tanpa fikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan makhluknya lalu menjadikan ciptaan itu berposisi pada posisi yang semestinya. Ya. Fasawwa, memperbaiki ciptaannya, menyempurnakan ciptaannya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara, dan dialah Allah yang telah mentakdirkan, menetapkan takdir segalanya. Fahada, lalu kemudian setelah itu dialah yang memberikan petunjuk. Andai kata nggak diberi petunjuk oleh Allah siapapun makhluknya, mau malaikat sekalipun, apalagi cuma jin dan apalagi cuma manusia, bahkan hewan sekalipun tidak akan bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan dirinya dalam hidup. Bayi loh Pak, bayi-bayi kita kalau lahir tidak perlu untuk diajari untuk meminum susu dari puting ibunya. Dan siapa yang mengajari bayi kita yang baru lahir ceprot keluar dari rahim ibunya bahwasanya nyusu itu di puting ibunya, bukan di dengkul gitu kan, atau bukan di tempat yang lain. Dan nggak ada yang salah. Bayi kalau sudah ditaruh di dada mesti gelir-gelir carinya ke situ, dan begitu dapat puting langsung disedot. Sudah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk itu dan mengarahkan bayi itu ke sana. Anak-anak hewan ternak kita kalau lahir, subhanallah, ini saya ingin lihat. Begitu lahir nggak lama tiba-tiba latihan berdiri, kemudian latihan jalan, subhanallah. Ya begitulah hidayah Allah Subhanahu wa taala pada setiap ciptaan. Dan masing-masing dapat hidayahnya. Kalaulah tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu untuk dia menjalankan aktivitasnya seperti yang semestinya, maksudnya secara normal itu nggak bisa. Nggak akan mampu. Semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan pengetahuan. Wa huwa alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun juga. Malah bakal aneh kalau ada seorang bayi lahir ceprot kok tiba-tiba sudah S3. Iya, tiba-tiba doktor, tiba-tiba enggak. Mesti mulainya dari PAUD dulu. Masuk lagi ke TK, masuk lagi ke SD, masuk lagi ke sini ke situ sampai kepada pendidikan yang terakhir. Sekarang di zaman kita. Sebelumnya dulu juga begitu. Dididik satu demi satu, diajar satu demi satu, sampai kemudian dia itu faham, ngerti dan bisa berkembang. Allah yang mengajari dia, bukan siapa-siapa. Yuk kan saya belajar Ustaz, ya, saya tahu. Yang memberikan taufik kepada Anda untuk Anda belajar itu siapa? Kalau bukan Tuhan Anda. Dan tadi saya sebut bahwasanya hidayah itu ada dua. Satu petunjuk, dan yang kedua bantuan. Dan yang kedua bantuan untuk bisa menjalankan petunjuk tersebut.
Ada orang yang tahu petunjuk tetapi tidak mampu untuk menjalankan petunjuk tersebut karena memang nggak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk jalan tersebut. Dia tahu tapi dia nggak mampu untuk melaksanakannya. Nggak mampu itu dengan dua sebab. Satu, memang dia tidak mampu karena tidak tercukupi alatnya untuk dia melaksanakan petunjuk tersebut. Yang kedua, dia tahu kebenaran, dia diajari kebenaran, dia paham kebenaran, tapi kemudian hatinya tidak mau terima. Tidak mau terima. Ini yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, kita yang muslim, kita yang mukmin, ya Allah, betul-betul bergelimang dalam nikmat yang sangat besar. Kita yang mau menjalankan kewajiban-kewajiban begini nih, Pak. Diberi petunjuk oleh Allah kalau salat itu fardu atas kita. Salat itu ada tata caranya, ada waktunya. Kemudian setelah itu kita diberi ilmunya oleh Allah, diajari oleh Allah yang tadinya kita nggak ngerti sholat itu apa, sholat itu bagaimana. Diajari oleh Allah lewat orang tua kita, lewat guru kita atau siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian kita tahu, kemudian Allah memberikan i'anah kepada kita dan bantuan sehingga kita melaksanakan kewajiban tersebut. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut masing-masing kalian itu tidak mendapatkan hidayah, sesat, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya hidayah, petunjuk. Maka dari itu mintalah petunjuk hanya kepadaku, fastahduni. Mintalah petunjuk hanya kepadaku, niscaya petunjuk itu akan kuberikan kepada dirimu. Tentunya seorang hamba wajib memohon kepada Allah dengan keikhlasan diri dalam memohon. Jangan kemudian permohonannya cuman lisan saja, permohonan lisan, tidak dengan kejujuran dalam memohon, tidak dengan keikhlasan hatinya dalam memohon. Ya, insya Allah kalau ada seorang hamba memohon kepada Allah dengan permohonan yang benar, tulus, ikhlas, hatinya itu juga bersama dirinya saat dia itu memohon kepada Tuhannya, nggak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan. Tidak mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan permohonan dia dan permintaannya dia. Dalam bentuk doa, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut, hendaknya kalian berdoa kepadaku, niscaya aku ijabahi. Niscaya aku ijabahi doamu. Dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah apapun juga, asal tadi saya katakan memang dia dalam memohon itu jujur kepada Tuhannya, dan kemudian dia dalam memohon kepada Tuhannya itu ikhlas, bukan karena embel apapun, bukan karena embel-embel apapun juga. Gak mungkin kemudian ada permohonan dari seorang hamba yang tidak diijabahi. Masalah ijabahnya bagaimana, itu ada tiga dan dulu sudah saya terangkan juga. Ada yang diijabahi secara langsung, meminta A diberi A saat ini. Ada yang meminta kemudian ditunda oleh Allah pemberiannya dan pasti diijabahi oleh Allah. Ditunda pemberiannya, bukan diberi sekarang tetapi diberikan kepada dia berikutnya nanti. Bisa jadi itu nanti sampai di akhirat. Dia memintanya sekarang tetapi diberinya di akhirat. Tapi dasar manusia itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa khuliqal insanu ajula. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan buru-buru sekali, atau suka buru-buru sekali. Jadi kalau sekarang kita meminta itu, mintanya itu kita, usahanya kita tuh agar supaya jreng permintaan kita itu langsung diijabahi oleh Tuhan. Kita minta selamat sekarang, ya kita harus melihat keselamatan itu sekarang. Kita minta keuntungan sekarang, kita harus melihat keuntungan itu sekarang. Kita minta menang sekarang, kita harus melihat kemenangan itu sekarang. Kenapa? Itu wajar, itu manusiawi, Pak. Kalau kita seperti itu ya kita memang manusia betul-betul. Tapi yang seperti itu kurang benar atau tidak benar bahkan. Tugas kita cuma satu, nyuwun kali Gusti Allah. Menengadahkan tangan kita memohon dengan jujur dan dengan ikhlas, minta apa saja, apa saja. Apa saja. Jangankan kebutuhan-kebutuhan yang besar, baik untuk pribadi, keluarga,
masyarakat, negeri, bahkan umat. Minta terus, baik untuk maslahat dunia bahkan maslahat akhirat. Yang kedua. Atau yang ketiga diganti oleh Allah. Bahkan sudah jatuh, sudah dilewati oleh kontainer. Selamat dari musibah tersebut. Atau dari musibah-musibah yang lain. Rupanya setelah dirunut, gara-gara doanya dia ketika dia memohon keuntungan dari keuntungan kepada Allah pada bisnisnya, nggak diberi keuntungan itu. Untungnya bisnisnya nggak untung-untung, tapi wongnya selamat, orangnya selamat. Dan yang paling besar, meminta kepada Allah permohonan duniawiyah diganti oleh Allah selamat dari api neraka. Meminta kepada Allah kesehatan, di sini sakit tuh dia. Ya Allah sehatkan, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sembuh. Sakitnya sampai bertahun-tahun, dan setiap saat dia nggak lepas untuk meminta keselamatan dan kesehatan. Terus dia minta. Tiba-tiba Allah nggak menyembuhkan, bahkan dia sampai wafat, tetapi kemudian di akhirat selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Cuma sekali lagi manusia kepinginnya minta sembuh di sini. Padahal nggak ada yang bisa jamin dia untuk dia itu selamat di akhirat nanti. Selamat di mahsyarnya, selamat di hisabnya, selamat di sirotnya menyeberang api neraka, selamat masukkan diampunkan dari kesalahan-kesalahan dan dosanya, selamat ketika dimasukkan ke dalam surga dan diangkat derajatnya di dalam surga. Itu semuanya terkait sebetulnya dengan doa. Baik, kita kembali. Di sini Allah menyebut, maka dari itu ya, mintalah hidayah kepadaku, maka dari itu kalian semuanya itu sesat kecuali yang kuberi hidayah, maka dari itu mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku berikan hidayah itu kepada kalian. Asalkan mau memohon, asalkan mau meminta dengan benar. Tidak mungkin kemudian permintaan itu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kebutuhan akhirat, nanti akan datang lagi setelah sebutan kebutuhan dunia. Kembali. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebutuhan duniawiyah kita. Allah berfirman, ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang kusayangi, wahai hamba-hambaku yang kurahmati, wahai hamba-hambaku yang kucintai. Jadi bagaimana seorang bapak kalau memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan sayang, kasih sayang, cinta, manja. Apa yang terjadi pada seorang anak ketika dipanggil oleh orang tuanya dengan panggilan-panggilan yang seperti itu? Senang, gembira, semangat dan lain sebagainya. Mestinya itu harus terasa dalam diri kita ketika kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil ya ibadi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, semua atau masing-masing kalian itu ciptaan-ciptaan yang diciptakan dalam keadaan lapar. Tidak mempunyai kemampuan untuk bisa menjamin bagi dirinya mendapatkan makanan pokok, apalagi lauk pauknya, sayur-sayurnya, penyempurnaan makannya, apalagi buah-buahnya, apalagi ininya itunya. Makanan pokok kita itu nggak mampu untuk mencari buat diri kita sendiri, apalagi untuk mencarikan buat siapa yang menjadi tanggung jawab kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan siapapun yang di bawah tanggungan kita. Tidak mampu, hakikatnya tidak seorang pun di antara ciptaan-ciptaan Allah itu yang mampu untuk menjamin bagi dirinya makanan pokoknya. Kullukum ja'i', semua kalian itu adalah ciptaan yang kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali di antara mereka yang kuberi makanan. Maka dari itu fastat'imuni,
mohonlah kepadaku untuk ku memberi makanan kepada kalian. Janjinya Allah, ut'imkum, pasti akan kuberikan kepada pasti kalian akan kuberi makanannya. Pasti akan kuberikan kepada kalian makanan kalian. Nyadarkan kita nih Pak. Berikutnya ya, arin. Agar lebih cepat ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin. Masing-masing kalian itu adalah orang yang telanjang. Jangankan kok kemudian mengenakan pakaian-pakaian hias yang baik-baik dan yang mahal-mahal untuk menghiasi sekujur tubuh kita. Pakaian-pakaian yang kita butuhkan untuk menutupi aurat-aurat kita yang paling penting saja kita itu nggak mampu untuk itu. Hakikatnya loh ya. Hakikatnya kita nggak mampu untuk itu. Nggak mampu. Kullukum arin. Kalian itu, masing-masing kalian itu adalah makhluk-makhluk yang telanjang bulat. Gak mampu kalian itu untuk menutupi aurat-aurat kalian, yang depan, yang belakang, ini itu. Apalagi untuk menutupi badan kalian dari dua hal. Satu panas, dua hujan. Kalau kehujanan masuk angin, kalau kepanasan garing, kobong kulitnya. Nah, untuk menutupi itu nggak mampu kalian tuh, hakikatnya tuh nggak mampu. Subhanallah ya. Orang dengan ciptaan manusia seperti ini, kalau kemudian satu titik aja dari sarafnya yang terpenting disuruh stop sama Allah, mandeko, tek. Begitu saraf itu di stop oleh Allah, grek, sudah off. Orangnya masih ada, mungkin masih kedip-kedip, tapi bisanya cuma kedip kok. Gak mampu untuk dia bergerak apapun, apalagi beraktivitas. Allah cuma mengingatkan kepada kita, kalian itu telanjang bulat hakikatnya. Aku yang memberikan kepada kalian pakaiannya, maka dari itu mintalah kepadaku pakaian agar supaya aku memberikan pakaian itu kepada kalian. Subhanallah. Ini ngajari kita, negur kita agar jangan sampai kita itu lupa gitu ya. Jangan sampai kita itu lupa. Apa kemampuan kita itu, maksudnya sebatas apa kemampuan kita pada diri kita. Anda dalam zikir-zikir Anda diantaranya kan selalu menyebutkan hauqalah ya Pak. Hauqalah itu sebutan la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir luar biasa jajane. La haul artinya tidak ada kemampuan untuk berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. La haula wala quwwata, dan bahkan tidak ada kekuatan. Ini bukan tidak punya loh ya, tapi tidak ada, nafi. Allah menafikan dari kita kemampuan kita untuk berpindah dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Tadinya kita berdiri, kita mau duduk, itu berubah keadaan tak? Atau kita tadinya duduk kemudian mau berdiri, itu berubah keadaan. Tadinya kita menghadap sana, kita mau menoleh, itu berubah keadaan. Tadinya kita tidur mau bangun, itu berubah keadaan. Tadinya kita bangun, kita mau jalan, itu berubah keadaan. Zikir ini menyebutkan kepada kita kalau kemampuan untuk itu semuanya itu ternafikan dari kita. Kita nggak mampu untuk merubah keadaan kita, apalagi merubah keadaan kita dari miskin kepada sukses. Waduh, sukses dari miskin, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tiba-tiba jreng jadi kaya raya. OKB, orang kaya baru M mendadak. Nah, sampai biar komplit. Orang kaya baru mendadak. Kalau Allah berkehendak sangat bisa. Dan sudah ada sekian banyaknya orang-orang yang dijadikan oleh Allah OKBM. Sekian banyaknya. Yang didapati oleh dia itu bukan cuma rezeki nomplok, tetapi rezeki numplok. Karena banyaknya dan keadaannya dia berubah
hanya dengan perubahan telapak tangan dari nutup begini kepada begini, jreng, langsung berubah. Bila mana Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan hambanya seperti itu. Dan dulu saya juga sudah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah saya mau untuk saya memohon kepada Allah agar supaya padang pasir yang ada di hadapan saya ini dirubah oleh Allah menjadi emas, niscaya itu akan terjadi. Dan itu disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Maksudnya nek gelem sugih gitu ya, baginda Nabi Muhammad SAW yang dikatakan oleh orang-orang sekarang sebagai sukses itu loh Pak. Kalau mau sugih itu hanya cuma mengadahkan tangan meminta kepada Allah, ya Allah kayakanlah saya, ya Allah ini jadikanlah emas, ya Allah ini akan terjadi saat itu juga. Allah berkenan untuk berbuat seperti itu pada sebagian hamba-hambanya. Malahan sebagian hamba-hamba yang kafir kadang-kadang dibukakan oleh Allah pintu kelapangan kesuksesan baginya. Ekonominya Masya Allah sukses, karirnya sukses, jabatannya juga moncer tinggi-tinggi. Ya betul, sebagian dari orang-orang yang kufur. Sebabnya bukan apa-apa, karena dunia itu tidak ada nilainya di mata Allah, maka diberikan oleh Allah kepada yang mukmin dan kepada yang kafir. Bahkan diberikan kepada yang kafir lebih banyak daripada kepada yang mukmin. Allah memberikan dunia ini. Kembali, Allah itu mengingatkan kita, Pak, Bu. Sesukses apa? Kita semua ini sesukses apa? Jangan lupa daratan. Anda itu siapa? Gitu. Anda sudah menjadi apa? Setinggi apa derajat-derajat yang sudah Anda duduki? Posisi-posisi sudah Anda duduki? Sebanyak apa harta-harta yang sudah menjadi kepemilikan Anda? Jangan lupa, kalau itu semuanya titipannya dan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari diri kita. Tadi saya katakan, kalaulah Allah berkehendak dari kita setelah kita dinyatakan oleh semua orang sebagai orang yang sukses, mendapati semuanya, tiba-tiba Allah menakdirkan kepada kita direct, na'udzubillah min dzalik, kena penyakit seperti sosok seorang pembesar Zionis namanya Sharon. Tahu Sharon? Ya, Ariel Sharon. Shar itu elek artinya. Koma enggak titik-titik sampai berapa tahun dulu? Berapa? 8 tahun. Koma enggak titik-titik sampai bosok-bosok di dalamnya, busuk-busuk udah. Wis habis semuanya. Loh, bukankah dia orang yang paling posisinya paling tinggi, paling mampu untuk berbuat segalanya, paling bisa untuk mengais harta sebanyak-banyaknya? Iya. Tapi rupanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibrah dan pelajaran bagi mereka-mereka yang mau untuk berpikir. Subhanallah, sekuat itu, sebisa itu, semampu itu. Tapi hanya dengan satu penyakit tiba-tiba semuanya sirna, semuanya habis dan menjadi cerita-cerita dan buah bibir semua jin dan manusia. Loh, mending kalau ceritanya baik lah, kalau ceritanya jelek seperti gini kan susah. Makanya jangan lupa, yang menjadikan kita kaya ya Allah, yang menjadikan kita pertengahan ya Allah, bahkan yang memberikan pakaian kita ya Allah, dan yang memberikan makanan pokok kepada kita itu cuma Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena segalanya dari kita. Tidak. Jangan lupa, kembalilah kepada Allah dan mohonlah kepada Allah. Kalaupun sudah sukses sekalipun, kata orang di sini ya, sukses sekalipun, jangan lupa tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tambahan kesuksesan dunia, enggak masalah. Enggak masalah, silahkan. Tetapi mintanya sama Allah, dan Allah Subhanahu wa taala selagi sering dimintai oleh seorang hamba, maka dia lebih cinta kepada kepada hamba tersebut. Berapa banyak kita semakin banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah apa saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin cinta kepada diri kita. Justru yang menjauh dari memohon kepada Allah ini yang sedang dalam posisi bahaya. Maka dari itu dulu salafus saleh, sebagian dari ulama-ulama kita terdahulu itu memohon kepada Allah itu
hatta dalam urusan-urusan sekecil-kecilnya. Garam untuk apa namanya itu? Untuk membuat adonan, garam uyah meminta kepada Allah. Loh, untuk membuat adonan itu garam mau berapa kintal tak? Ya kan minta cuma ya Allah karuniakanlah kepadaku garam. Padahal garam itu miliknya dia sudah. Tinggal mengambil, tetap memohon dan meminta kepada Allah. Coba sampai meminta makanan untuk hewan ternaknya. Bahkan Nabi SAW mengarahkan kita apabila jepit sandal kita itu putus, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya salah seorang hamba di antara kita itu selalu memohon kepada Allah meskipun jepit sandalnya kalau putus. Jadi jepit sandal kita kalau putus itu jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita memohon dan meminta. Jepit sandal saya putus, tuku meneh. Jepit sandal saya putus, tuku sing kulit. Kita beli yang mahal, kita beli lali. Lupa dia. Dan siapa coba di antara kita yang sekarang ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan ingat untuk hal-hal yang seperti itu. Semakin kita ingat, semakin derajat keimanan kita semakin tinggi. Tapi semakin lupa kita bahaya. Kita dalam posisi bahaya. Dan betul-betul loh, sekarang dunia kita dan alam kita itu nggak mendidik kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau sakit mesti pertama kali yang diingat siapa? Iya, obat dulu. Kalau sakitnya enteng-enteng Panadol. Ya. Nanti kemudian rotok berat sidik sakitnya dokter. Rotok berat lagi rumah sakit. Ban gembes pertama kali tukang tambal. Ya, bensin habis pom pertama kali di benaknya. Padahal aslinya saat kita butuh apa saja dalam urusan dunia kita, apalagi urusan akhirat kita, hendaknya pertama kali kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ban saya kempes. Ya Allah, berikanlah kemudahan. Baru cari tukang tambal. Ya Allah, bensinnya habis. Ya Allah, saya minta kepada kamu rezeki bensin. Baru silahkan pergi ke pom. Siapa tahu yang begitu sekarang? Lupa kita semuanya begitu. Ketika lupa dengan yang seperti ini, itu bahaya kalau kemudian kita akan kelupaan dengan hal yang seperti ini. Kalau kemudian tidak diperhatikan dan diabaikan dari seorang hamba, akibatnya itu nanti akan merembet, melupakan kepada Allah dalam urusan yang lebih besar. Semakin kita ingat dengan perkara-perkara yang sekecil ini, ke depannya dan berikutnya untuk urusan yang besar-besar, kita akan tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sebatas ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita semuanya dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, bertakwa kepadanya, berserah kepadanya, menjadi mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala dan muslim dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di atas garis keislaman dan keimanan kepada Allah dan wafat dengan husnul khatimah. Dan semoga urusan-urusan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita dan umat kita. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdir-takdir yang buruk dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita urusan-urusan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima kita nantinya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik. Allahumma amin. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh